Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 R2 Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Ini kami akan menjelaskan tentang uji duo trio. Saya sendiri bernama Adi Ferdinand, NIM J1A12032 dan teman-teman saya. Saya Fatima Sana, NIM J1A12004. Saya Hana Argarini, NIM J1A12014. Nama saya Wildon Siahaan, NIM J1A1200028. Saya Maruli Fernando Jahaan dengan NIM J1A1200030. Apa itu uji duo trio? Uji duo trio adalah uji pembedaan yang digunakan untuk mendeteksi apakah ada perbedaan yang kecil dengan sampel pembanding. Lalu pembedaan uji duo trio tidak terkontrol, tidak perlu disertai dengan alasan seperti sifat yang satu lebih dari yang lainnya. Namun di uji duo trio ini, adakah perbedaan antara sampel yang diujikan dengan sampel kontrol yang disediakan? Apa itu tujuan dari uji dua trio? Adapun tujuan dari uji dua trio adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi perbedaan sifat dari dua sampel, di mana perbedaannya ini sangat kecil. Kemudian, uji dua trio ini dapat pula digunakan untuk menyeleksi panelis. Prinsip percobaan uji duo trio ini. Berdasarkan sensitivitas panelis dalam membedakan dua sampel dengan tingkat perbedaan paling kecil. Ketentuan uji duo trio. Pertama, jika jumlah sampel yang benar lebih besar daripada jumlah minimum sampel yang benar pada taraf 5% dan 1%, maka tiap-tiap perlakuan dinyatakan sangat berbedanya. Kedua, jika jumlah tanggapan yang benar lebih kecil daripada jumlah minimum tanggapan yang benar, maka pada taraf 5% dan 1%, maka tiap-tiap perlakuan dinyatakan tidak berbeda nyata. Yang ketiga, jika jumlah tanggapan yang benar sama dengan lebih besar dari 5% dan lebih kecil sama dengan 1% dengan jumlah minimum tanggapan yang benar, maka tiap-tiap perlakuan dinyatakan berbeda nyata. Siapkan 3 sampel berkode. Sampel R adalah sebagai sampel acuan. Sampel yang dipakai ialah kopi bubuk. Lalu, ambil masing-masing sampel dengan menggunakan sendok dan taruh di setiap piring yang telah diberi label. Lakukan hal tersebut pada piring yang tersedia sesuai jumlah panelis. Setiap panelis diberikan kuesioner oleh penyaji, dan panelis masuk ke bilik booth yang telah disediakan. Penyaji membagikan nampan yang berisi sampel kepada panelis di setiap bilik booth. Penyaji menjelaskan setiap panelis bagian mana saja pada kuesioner yang harus diisi. Di hadapan kalian telah ada kuesioner dan 3 sampel. Sampel R merupakan sampel acuan yang terletak di sebelah paling kiri. Kemudian terdapat 2 sampel yang berkode. Kalian diminta untuk menentukan sampel mana yang sama dengan sampel R. Kemudian kalian isi kuesioner yang tertera di sana. Apabila sama dengan sampel R, maka sampel berkode diberi checklist. Sebelum menguji sampel, panelis menuliskan nama masing-masing pada setiap kuesioner yang tersedia. Pada pengujian sampel kali ini, kami memakai 3 parameter, yaitu warna, tekstur, dan aroma. Masing-masing panelis melakukan pengamatan warna, tekstur, dan aroma terhadap sampel yang disajikan dari kiri ke kanan. Setelah melakukan pengamatan warna, tekstur, dan aroma, panelis dipersilakan untuk mengisi kuesioner.
Jika sampel uji dirasa sama dengan sampel acuan atau R, maka diberi tanda centang. Prosedur uji yang dilakukan pada hari kedua sama seperti hari sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel hasil, terdapat 2 kode sampel yang berbeda. Lalu, sampel tersebut kita ujikan kepada 10 orang panelis. Setelah diakumulasikan, maka dapatlah bahwa setiap panelis mampu membedakan sampel yang diuji dengan sampel acuan. Yang mana di situ tertulis, angka 1 adalah sampel yang berbeda dan angka 0 adalah sampel yang sama. Kemudian, penilaian dari panelis tersebut kita jumlahkan, dan didapatkan jumlah totalnya adalah 10. Jumlah panelis dan jumlah total penilaian ini akan diselaraskan dengan tabel binomial. Berikut ini adalah tabel binomial. Dengan jumlah panelis banyak 10, maka jumlah tanggapan yang benar harus sama dengan jumlah minimum tanggapan yang benar. Dari tabel hasil diketahui bahwa jumlah tanggapan yang benar adalah 10, yang mana jumlah tersebut sama dengan jumlah minimum tanggapan yang benar pada taraf 1% atau 0,01. Maka dengan begitu, uji 2 trio ini dapat dinyatakan berbeda nyata pada taraf 1% atau 0,01 dan 0,05%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel pembanding yaitu kopi kerinci dan sampel yang diuji yaitu sampel kopi AAA dapat dinyatakan berbeda nyata melalui parameter warna, tekstur, dan aroma pada taraf 1% dan 0,05% yang dibuktikan oleh jawaban dari semua panelis yang mampu membedakan sampel pembanding dengan sampel acuan.